semua, kembali bersama saya Sanozwi Niko di MFV TV. Kali ini kita kembali masuk dalam segmen Sabi, saatnya bicara. Dan kita sudah kedatangan seorang bintang tamu, Pak Armianto. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Kita kembali bertemu dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan Pak Armianto sebagai Ketua KSN Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita akan membahas soal tunjangan Hari Raya Keagamaan yang sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Keagamaan Umat Islam. Dan sebagaimana peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2016 bahwa pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan THR kepada pekerjanya yang disesuaikan dengan masa kerja dari pekerjanya itu. Mungkin pertama Pak Armianto, saya mau bertanya terkait dengan bagaimana perkiraan pelaksanaan pembayaran THR di tahun 2020 ini, karena kita tahu bahwa di 2020 ini agak berbeda karena di tengah-tengah kita menjalani ibadah puasa menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, kita juga sedang disibukkan dengan penanggulangan pandemi COVID-19. Apa yang membuat beda? Ya, jadi terkait dengan tunjangan Hari Raya Keagamaan itu semuanya setiap tahunnya itulah yang ditunggu-tunggu oleh para buruh itu sendiri ataupun pekerja, baik di perusahaan maupun yang lainnya. Nah, cuma yang berkaitan dengan kita menghadapi masa pandemi Corona COVID-19 ini kayaknya agak berbeda. Nah, sementara inilah yang kita di KSN Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan itu membangun posko kemanusiaan, posko pengaduan THR yang berkaitan dengan tunjangan Hari Raya Keagamaan tersebut. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang kami himbau ataupun yang kita harapkan kepada seluruh kalangan yang berkaitan, yang baik dari pemerintah ataupun pengusaha itu sendiri, agar bisa betul-betul menerapkan tunjangan hari raya kepada buruh ataupun pekerja itu sendiri, agar pekerja dan buruh itu sendiri bisa terpenuhi apa yang seharusnya didapatkan di masing-masing perusahaan dan bisa nikmati nanti di hari raya, misalnya di Idul Fitri nanti. Lalu kemudian kalau kita bicara soal pembayaran THR dari tahun ke tahun, kita lihat pemerintah selalu mengeluarkan imbauan melalui surat edaran terkait dengan bagaimana perusahaan wajib membayarkan THR bagi pekerjanya. Nah, di tahun ini juga pemerintah mengeluarkan surat edaran. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran yang mana isinya secara substantif kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun yang membedakan adalah adanya kelonggaran bagi perusahaan-perusahaan yang katanya terdampak COVID. Anda sebagai Ketua Konfederasi Serikat Nusantara Provinsi Sulawesi Selatan melihat hal ini seperti apa? Iya, kalau berdasarkan edaran Menteri Ketenagakerjaan, ini sebenarnya ada kebijakan yang sepertinya menurut kami di Konfederasi Serikat Nusantara Sulawesi Selatan itu ada satu hal yang berindikasi bahwa pemerintah tidak pro kepada buruh itu sendiri. Cuman ada beberapa poin yang perlu menjadikan acuan yang berkaitan dengan surat edaran, karena di surat edaran tersebut mengenai transparansi pengusaha kalau memang yang berkaitan dengan COVID-19 ada kemungkinan terdampak, artinya perekonomian ataupun keuangannya menurun, itu di persyaratannya memang harus melakukan dialog terlebih dahulu. Bukan hanya itu, tetapi persyaratannya itu harus ada transparansi keuangan, harus ada transparansi keuangan yang hasil audit, dan selanjutnya itu akan disampaikan kepada pekerja kalau memang ada
kendala di situ, dan selanjutnya akan dirundingkan secara kekeluargaan. Jadi itu saja sebenarnya yang menjadi acuan, tetapi kalau dilihat dari segi ininya bahwa ada yang berkait dengan COVID-19 ini, pengusaha diberikan kelonggaran, memang ya diberikan kelonggaran, tetapi tidak semerta-merta harus beralibi bahwa berdasarkan ataupun karena disebabkan oleh COVID-19 sampai bisa mencicil ataupun menunda pembayaran tersebut. Kembali kepada harus memenuhi persyaratan. Nah, yang kedua, di Permen nomor 6 tahun 2016 itu sangat jelas bahwa kewajiban pengusaha itu harus tetap membayarkan THR kepada buruhnya setiap hari raya keagamaan. Itu jelas di pasal 2 bahwa kewajiban pengusaha harus tetap dibayarkan. Nah, adapun di undang-undang lain, di pasal lain ini, kalau memang ada pengusaha yang melanggar peraturan tersebut, itu ada sanksi dan bisa pidana sebenarnya, yang berdasarkan undang-undang tahun 1994. Itu. Lalu apa yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh teman-teman KSN dalam mengawasi, ikut membantu mengawasi pelaksanaan pembayaran THR 2020 ini? Ya, salah satunya yang kita lakukan adalah membangun posko pengaduan THR di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, baik di tingkat kabupaten dan tingkat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Misalnya saat ini sekarang kita buka posko yang bertepatan di Jalan Masjid Haji Sulemana, Perjalanan Perintis Kemerdekaan. Nah, itu kita bekerja sama dengan pengurus-pengurus yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan itu sendiri, dan termasuk bisa bekerja sama dengan beberapa kalangan yang khususnya termasuk instansi yang terkait. Kalau ada hasil dari pengaduan kawan-kawan, pengaduan buruh bahwa dia terkendala dengan THR, kita akan tindak lanjuti tersebut. Jadi tadi Anda sampaikan bahwa KSN Sulsel telah melakukan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait. Apakah itu artinya teman-teman KSN Sulsel sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dalam hal membuka posko untuk kemudian melakukan pengawasan terhadap pembayaran THR ini? Jadi sebenarnya yang berkaitan dengan posko yang dibangun, yang dibuka oleh KSN ini adalah posko independen. Cuma yang dimaksudkan misalnya ada hasil pengaduan, beberapa hasil pengaduan yang akan kita tindak lanjuti nantinya, itu yang saya maksudkan bahwa kita akan bekerjasama dengan instansi bahwa untuk bagaimana tadi kawan-kawan pekerja ini dia dapatkan haknya. Pesan Anda untuk terakhir, mungkin pesan Anda untuk para pengusaha ataupun juga untuk pemerintah dan para pekerja dalam menghadapi momentum hari raya yang mana itu berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran THR 2020. Iya, harapan kami dan himbauan kami, kami selaku KSN yang ada di Sulawesi Selatan, itu menghimbau kepada pengusaha agar betul-betul menerapkan, memberikan haknya buruh tanpa sebenarnya syarat, karena itu adalah haknya. Hak THR buruh itu adalah hak yang mutlak sebenarnya. Nilai lebih yang sesungguhnya setiap minggu, kalau dikalkulasikan setiap minggunya sampai beberapa kali minggu dalam 1 tahun itu bukan pemberian sebenarnya, tapi memang haknya buruh. Hasil kerja dari buruh itu sendiri. Dan rinciannya bisa dijelaskan nanti pada saat ada kawan-kawan buruh yang mengadu dan kita memberikan penjelasan tersebut. Nah, yang untuk pemerintah? Yang kedua lagi kepada pengusaha ini, dengan kita di tengah kita menghadapi masa corona ini, masa COVID-19,
saatnya sebenarnya pengusaha untuk membantu negara, dalam hal bagaimana ini mengurangi beban negara dengan memberikan haknya buruh kepada hak THR-nya kepada buruh itu sendiri. Nah, itu yang jangan sampai ada pengusaha yang memanfaatkan situasi di tengah corona ini hanya karena beralasan karena perekonomian menurun, keuangan berkurang, tetapi tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kami himbau janganlah memanfaatkan situasi ini. Itu yang kami harapkan. Dan himbau harapan kami kepada instansi, kepada baik pemerintah, gubernur ataupun wali kota itu sendiri, dan terkhusus oleh dinas ketenagakerjaan, termasuk dinas tenaga kerja kota dan dinas provinsi dalam hal ini adalah pengawasan. Ini bagaimana betul-betul dikawal ketat mengenai hak THR-nya para pekerja itu sendiri, karena disinilah fungsi dan tugasnya pemerintah untuk menjalankan apa yang sudah diatur oleh undang-undang. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Armianto atas waktunya kita berbincang pada pagi hari ini. Demikian pemirsa MFB TV, diskusi singkat kita dengan Pak Armianto, Ketua KSN Provinsi Sulawesi Selatan. Sebentar lagi kita akan kembali dengan narasumber lainnya, masih dari posko pengaduan THR KSN Provinsi Sulawesi Selatan. Kita akan berbincang dengan Bung Edward Rossi yang merupakan koordinator dari posko pengaduan THR KSN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020. Kita akan membahas teknis pelaksanaan posko dan bagaimana posko ini dapat membantu para pekerja yang mengalami kesulitan dalam hal pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang nakal yang tidak mau membayarkan THR yang merupakan hak mutlak bagi pekerja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Edward Rossi merupakan koordinator posko pengaduan THR KSN Sulawesi Selatan tahun 2020. Iya. Mungkin pertama Bung Edward, langsung saja bagaimana pelaksanaan pembukaan posko KSN Provinsi Sulawesi Selatan ini? Ya, mungkin yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas MFB TV telah melakukan dialog terkait dengan kegiatan yang kami lakukan sementara waktu ini, dan sekaligus menyampaikan kepada publik, kepada rakyat pekerja terkait dengan adanya posko yang kami dirikan, dan ketika ada buruh atau pekerja yang terkendala terkait dengan tunjangan hari raya tersebut, maka silakan koordinasi dengan kami. Dan mungkin untuk pengaduan kawan-kawan, kami mempersilahkan untuk datang ke posko kami. Jadi posko yang diperoleh teman-teman ini adalah posko yang mencakup Sulawesi Selatan gitu. Iya. Apakah posko ini juga ada di wilayah-wilayah atau tempat lain selain di Makassar? Iya. Kalau terkait dengan posko yang ada di Sulawesi Selatan, di sini adalah posko induk yang ada di Sulawesi Selatan, dan khususnya yang lebih jelasnya di Jalan Perintis Kemedang
Kemerdekaan kilometer 8 jalan Masjid Haji Sulaimana 13 Ramlan Ria. Dan kami juga menyampaikan kepada kawan-kawan yang ada di kabupaten kota untuk mendirikan posko sama dengan ini. Itu ada di Maros, Goa, Bone, dan hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Kawan-kawan mendirikan posko pengaduan THR tersebut. Bagaimana alur pengaduan yang dijalankan oleh posko pengaduan THR ini? Nah, kalau terkait dengan alurnya, kami yang pertama-tama kami sampaikan bahwa posko kami bukan setiap harinya, dan kawan-kawan yang ada di tim relawan posko THR ini, pengaduan THR ini sudah siap. Sisa kawan-kawan yang mengadu kapan ada waktunya, dan kami juga bisa melayani secara via telepon atau via WhatsApp dan segala macam sosial media lainnya. Lalu sejauh ini sudah berapa pekerja yang melaporkan kasusnya ke posko pengaduan THR ASN Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini? Kalau sejauh ini baru satu lingkup perusahaan yang ada di sekitaran Jalan Insinyur Sutami, dan di dalam satu perusahaan ini lebih dari 100 orang tenaga kerja yang ada di dalamnya. Dan ini kami sempat berdiskusi terkait dengan adanya kekurangan pembayaran pembayaran tunjangan hari raya tersebut, dikarenakan adanya yang pertama itu Makassar lagi PSBB, yang kedua Menteri Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran bahwa bisa saja melakukan pembayaran tunjangan hari raya secara bertahap dengan ada catatannya yang seperti itu. Nah, sisa kami ingin mengorek lagi lebih dalam keterangan di kawan-kawan pekerja yang kemarin mengadu, dan teknisnya terkait langkah-langkah yang akan kami lakukan. Kami ada tim untuk mempersiapkan strategi untuk menyampaikan kepada perusahaan bahwa tunjangan hari raya ini adalah hak yang mutlak wajib diberikan oleh pekerja. Itu kita tahu bahwa KSN itu setiap tahun membuka posko di Makassar sebagai posko induk, posko pengaduan THR. Nah, kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, apakah di tahun 2020 ini perkiraan dari Bung Eros terkait dengan pembayaran THR ini akan berjalan lancar atau akan mengalami banyak kendala di tengah-tengah situasi pandemi? ya, seperti tadi yang disampaikan bahwa situasi sebelumnya sangat berbeda dengan saat ini, dikarenakan situasi pandemi di mana banyaknya perusahaan katanya mengalami kerugian, dan ada perusahaan yang menutup perusahaannya dikarenakan PSBB dan mengantisipasi terjangkitnya menulangnya pandemi corona ini. Nah, di satu sisi lagi banyak
banyak juga perusahaan pihak pengusaha apa lagi namanya? Mencari alasan. Iya, mencari alasan atau menyalahgunakan situasi yang ada. Contoh beberapa ada pengaduan lagi yang belum kami sempat tindak lanjuti bahwa perusahaan ini selama PSBB ini aktif terus. Namun mendengar informasinya bahwa tunjangan THR kawan-kawan pekerja yang ada di perusahaan tersebut hanya ingin membayar THR-nya di bawah 100% atau paling maksimal mereka hanya mau membayar 50%. Itu yang kendalanya. Nah situasi sekarang banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha. Ini yang sebenarnya pihak pengusaha harus juga transparansi terkait dengan kondisi yang ada. Nah, bukan di situasi seperti ini menyampaikan keluhan-keluhannya terkait masalah kerugian. Tidak, ketika mereka untung, mereka tidak pernah menyampaikan kepada pekerja atau buruh keuntungan tersebut. Hanya kerugian yang disampaikan. Ini yang kendala terkait situasi yang ada. Lalu kemudian kalau kita bicara soal legal standing, sebenarnya dasar hukum daripada pembayaran THR ini jelas gitu, dan punya kekuatan, sehingga pekerja tidak perlu khawatir untuk mengadukan persoalan-persoalan terkait pembayaran THR ini kepada kita di posko KSN Peduli. Cuma kan persoalannya masih banyak pekerja yang tidak melek peraturan perundang-undangan, sehingga masih banyak pekerja yang merasa khawatir atau takut atau bahkan tidak mengerti sama sekali terkait dengan kewajiban perusahaan untuk membayar THR kepada pekerjanya. Nah, ini apa langkah yang akan dilakukan oleh posko KSN Peduli? Posko KSN pengaduan THR. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan, yang pertama kami menyampaikan sosialisasi melalui secara langsung, maksudnya secara langsung kami turun ke lapangan menyampaikan terkait dengan hak-hak pekerja, haknya pekerja di saat menjelang hari raya dalam kategori tunjangan hari rayanya. Nah, yang kedua, kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, melalui sosial media yaitu Facebook, WA, WhatsApp, Instagram, dan beberapa sosial media lainnya. Itu langkah-langkah yang kerap kami lakukan, dan kalau terkait dengan banyaknya pekerja atau buruh yang semacam takut, ragu atau segala macam, itu kami pikir itu sangat manusiawi. Karena di satu sisi mungkin mereka belum paham terkait dengan hak, ataukah mungkin mereka tahu hak tapi mereka pasrah dengan keadaan. Itu yang biasa kami dapati di lapangan. Lalu selain daripada mensosialisasikan atau mengedukasi lah ya bahasanya, mengedukasi kepada para pekerja tentang hak-hak mereka, apakah posko pengaduan THR KSN Sulsel ini juga kedepannya akan melakukan sosialisasi kepada para perusahaan, kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan untuk membayarkan, untuk mengingatkan mereka untuk membayar THR pekerjanya?
Kalau terkait dengan sosialisasi ke perusahaan, langkah awal kami mendirikan posko yaitu targetnya langsung di perusahaan itu sendiri, dengan cara melakukan menyurati perusahaan dan menyampaikan hak dan kewajiban yang sudah tertuang di Kepmenaker nomor 6 tahun 2016 dan surat edaran Menteri yang baru-baru ini. Nah, sudah beberapa respon yang kami dapat dari pihak pengusaha dan alhamdulillah sudah beberapa juga mereka merespon positif dengan adanya sosialisasi tersebut melalui penyuratan atau sosialisasi secara publik di media sosial seperti itu. Oke, baik pemirsa, tadi bincang-bincang kita dengan Bung Edward Rossi sebagai koordinator posko pengaduan THR KSN Sulawesi Selatan tahun 2020. Kita harap tentu pembayaran THR di tahun 2020 bisa lancar dan tidak ada kendala sama sekali, semua pekerja dapat menerima THR sebagaimana mestinya dan dan pihak perusahaan dengan lapang dada dengan kesadarannya sendiri memberikan hak pekerjaan itu sendiri. Baik pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Saatnya Bicara kali ini. Sampai jumpa di kesempatan. Saya Samuel Niko dan Bung Edward Rossi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.